Adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penggugat adalah sebagai pemilik izin yang sah atas tanah pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, nomor 203 HT KPK 2011, seluas lebih kurang 73 meter persegi yang terletak di Brigjen Katamso Kelurahan Perwirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono, sebelah selatan tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono, sebelah barat tanah milik penggugat HGB nomor 209, sebelah timur jalan garis miring trotoar. 2. Bahwa kepemilikan hak pinjam pakai nomor 203 HT KPK 2011 diberikan hak kepada penggugat berdasarkan adanya hak kepemilikan tanah penggugat sebagaimana pada sertifikat hak guna bangunan nomor 209 surat kubur tanggal 16/12/2010 nomor 00366 garis miring 2010 299 meter persegi atas nama pemegang hak Eka Aryawan dalam kurung penggugat. 4. Bahwa para penggugat secara bersama-sama telah menguasai, menempati dan melakukan kegiatan usaha di atas tanah seluas 5 x 5,6 meter persegi atau lebih kurang seluas 28 meter persegi di atas tanah hak pinjam pakai dari luas 73 meter persegi yang diberikan hak kepada penggugat sebagaimana berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 November 2011. 5. Bahwa sejak semula para tergugat telah menguasai secara tidak sah dan tanpa izin atas tanah seluas 28 meter persegi kepada para tergugat, mengatur sendiri penguasaan itu di antara para tergugat dan penguasaan tanah seluas 28 meter tersebut tanpa persetujuan dan izin pula dari penggugat, sehingga penguasaan dari para tergugat adalah sebagai penguasaan yang liar tanpa adanya izin dari penggugat. 6. Bahwa dengan berdasarkan diterbitkannya surat perjanjian pinjam pakai tanah Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 November 2011 telah diterbitkan pula keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor 014 GM 2013 garis miring 183404 tentang pemberian izin pembuatan jalan masuk dalam kurung income atas nama Eka Aryawan tertanggal 15 Maret 2013 yang pada pokoknya berisi memberikan izin kepada penggugat untuk membuat jalan masuk income pada tanah hak pinjam pakai milik penggugat sebagaimana berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 November 2011. Aku berdikari, yes. Toko berdikari, yes. 7. Bahwa oleh karena itu penguasaan para tergugat di atas tanah tersebut adalah tanpa izin dan tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian, yaitu a. Kerugian material yaitu sebesar 30 juta rupiah setiap tahun sebagai akibat tidak dapat dikuasai dan dipergunakan hak atas tanah tersebut oleh penggugat sejak ditetapkan berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HT KPK 2011 atas nama Eka Aryawan tertanggal 28 Maret November 2011. B. Kerugian imaterial yaitu sebesar 1 miliar rupiah sebagai akibat beban pikiran, mental dan psikis yang harus ditanggung penggugat. 8. Bahwa selanjutnya pula berhubung adanya itikat tidak baik dari para tergugat dan sekaligus pula agar dipaduinya putusan ini dapat dengan baik oleh para tergugat, maka wajar dan beralasan apabila penggugat menuntut kepada para tergugat uang paksa dongsong sebesar 1 juta rupiah setiap hari yang wajib dibayarkan oleh para tergugat secara tanggung renteng kepada penggugat jika para tergugat lalai dan terlambat untuk melaksanakan putusan ini yang diberlakukan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan para tergugat memenuhi seluruh kewajiban hukum berdasarkan putusan pengadilan perkara ini. 9. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan agar mengosongkan tanah yang dikuasai para tergugat, namun justru para tergugat selalu berkelit dan memberikan janji-janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
bahkan akhirnya tidak pernah mau tahu apa yang menjadi hak dari penggugat. Karena dengan begitu saja, tanpa sah dan izin dari penggugat, menguasai dan menempati objek tanah seluas 28 meter persegi sebagai hak dari penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Adiningrat nomor 203 HTKPK 2011, sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat kecuali menyelesaikannya melalui pengadilan. 10. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan atas bukti dan alas hukum yang benar dan sempurna, yaitu surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Adiningrat nomor 203 HTKPK 2011 atas nama Eka Aryawan tanggal 28 November 2011 dan keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor 014 GM 2011 garis miring 183904 tentang pemberian izin pembuatan jalan masuk dalam kurung pinggang atas nama Eka Aryawan tanggal 12 Maret 2013. Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta segi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aku untuk menjatuhkan putusan dengan amal sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan secara hukum penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menguasai dan diberi izin di atas tanah seluas 73 meter persegi berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Hadiningrat nomor 203 HTKPK 2011 tertanggal 28 November 2011. 3. Menyatakan secara hukum perbuatan para tergugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang menguasai tanah tanpa izin lebih kurang 28 meter persegi di atas tanah yang diberikan hak izin kepada penggugat berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengkubuwono Keraton Yogyakarta Adiningrat nomor 203 HTKPK 2011 tertanggal 28 November 2011. 4. Menghukum para tergugat dan atau kepada siapa saja atas izin para tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas lebih kurang 28 meter persegi kepada penggugat. 5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat atas penguasaan para tergugat tanpa izin dan tidak sah secara melawan hukum, yaitu kerugian materi sebesar 30 juta rupiah setiap tahun yang diperhitungkan sejak tanggal 28 November 2011 sampai putusan ini dilaksanakan. Kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa langsung kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah setiap hari jika para tergugat lalai dan terlambat untuk melaksanakan isi putusan ini yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap inkrah van gevis. 7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum persek banding maupun kasasi. 8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar mohon putusan yang hadirnya ex quod bono. Demikianlah gugatan ini diajukan penggugat. Atas perhatian yang kami haturkan terima kasih. Sleman 31 Juli 2015. Hormat kami kuasa penggugat Oncan Purba Esa William A. Saragi Esa. Demikian, terima kasih. Saudara mempunyai tanggung jawab. Kami beri waktu sampai dengan 30 ya, hari Rabu tanggal 30. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa RBTV Asli Jogja, ini saya bersama advokat senior yaitu Bapak Oncan Purba yang belakangan ini pasti Anda sudah mencermati ada di media massa dan sangat ramai diperbincangkan di kota Yogyakarta maupun di tingkat nasional bahkan sampai internasional bahwa Pak Oncan itu telah menggugat seorang pedagang kaki lima atau beberapa pedagang kaki lima yang ada di wilayah Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta senilai 1 miliar rupiah. Dan ini memang cukup kontroversi di kalangan para wartawan. Dan ini saya berkesempatan langsung untuk mewawancarai Bapak Oncan Purba sebagai advokat senior yang menggugat itu. Selamat berjumpa Pak Oncan. Selamat berjumpa. Wah, ini Pak Oncan ramai sekali nih Pak Oncan yang terjadi dan sekarang sudah menggelinding di media massa bahwa Anda meskipun baru hari ini ya
Ya. Anda secara formal membacakan gugatan Anda di pengadilan. Ya. Tapi Ya. jauh sebelumnya sudah sangat ramai sekali di media Ya. massa. Ya. Sebetulnya bagaimana itu Pak Oncan? Kejadiannya itu? Jadi begini ya. Kejadian awalnya itu adalah pertama-tama klien kita itu diberikan hak kekancingan. Ya. Ya, kekancingan ya. Kekancingan Keraton Ya. Yogyakarta. Ya. Itu adalah tanah kekancingan itu adalah sebagai akses untuk jalan. Bagian sebelah timurnya lagi itu adalah trotoar. Ya. Karena apa itu diberi? Ya. Karena bagian sebelah timur kekancingan itu adalah tanah hak daripada milik klien kita. Ya. Ya sekitar lebih kurang adalah di situ hampir 400 meter. Ya. Ya. Nah, di depan daripada tanah klien kita itu, Ya. itu ada beberapa pedagang kaki lima. Ya, itu ada dua kelompok, tiga pedagang kaki lima. Ya. Nah, awal pertama itu sudah kita diupayakan damai dengan dua kelompok pedagang kaki lima itu dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Ya, ya. Namun yang satu kelompok ini yang ditempati oleh 5 orang, jadi bukan 5 tempat loh. Oh ya, ya. Satu tempat ditempati 5 5 orang secara Oke. bergantian. Iya. Itu tidak mau keluar. Kalau yang dua tadi tempatnya lain ya? Sama berjejer di atas 73 kekancingan itu. Oh. Iya, iya, 73 meter kekancingan Iya, kan iya. sudah di atas itu juga karena itu di depannya memang itu adalah akses jalan, akses untuk jalan dibuat di situ gitu Iya, loh. iya. Jadi keberadaan kaki lima di sana itu tidak ada izin. Justru ini adalah liar. Walaupun mereka sudah bertempat lama di situ. Iya, iya. Kalau memang mereka sudah lama di situ, kan seharusnya mereka mengurusin izin Iya, dong. iya, Tapi iya. itu tidak mungkin Iya. dikabulkan Iya. karena itu adalah untuk akses jalan, Jalan, tidak iya. dibuat untuk berdagang. Iya, artinya jalan umum ya, toh? Iya, kalau dibuat di situ itu merusak keindahan tata kota Artinya Yogyakarta. mengganggu jalan kan itu, Iya. Tapi toh yang dua Gitu. itu tadi Heeh. bisa selesai dengan kliennya dengan Pak baik Oncan dengan ya? kekeluargaan. Oh, dengan keluargaan. Iya, ya. sudah ya mereka Iya. keluar. Iya, iya, iya. Nah, begitu. Cuma yang masalahnya. masih belum yang mau, masih ini ya. belum mau. Makanya yang masih ini karena dia tetap bertahan, Ya. diajak musyawarah juga tidak mau. Saya juga sudah memanggil mereka mengajak dan pengacaranya pernah datang, tapi juga tidak ada kejelasan. Karena tidak ada kejelasan yang pasti sama kita dalam penyelesaian musyawarah ini, sudah kita upayakan apa boleh buat. Sebelum saya masuk ke Iya. materi gugatan Pak Oncan, Mm-mm. saya ingin bertanya dulu ini Ya. kesan ini. Kesan yang dari luar kelihatannya kok Pak Oncan itu kejem sekali itu loh. Artinya rakyat kecil itu malah digugat 1 miliar dan Pak Oncan istilahnya seolah-olah membela yang punya duit gitu loh. Gimana itu Pak Oncan? Inilah kalau orang membuat bisa menjadi salah tafsir. Ya. Karena orang terlalu banyak untuk melihat dari kulit. Tapi dia tidak melihat dari dalam sampai ke kulitnya. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, kita ini kan tadi sudah saya sampaikan, sudah melakukan upaya musyawarah, Ya. sudah melakukan perdamaian, tapi tidak pernah untuk ditanggapi oleh pihak sana. Ya. Penyelesaian musyawarah ini. Iya, iya. Sekarang, upaya-upaya yang begitu kita lakukan tegasnya untuk menyampaikan supaya ini dapat dimusyawarahkan tidak tercapai, kemana kita harus lari? Ya. Tentu harus ke pengadilan. Kalaupun kita melakukan suatu tuntutan kepada 1 miliar lebih, itu bagian daripada satu pemikiran hukum di mana supaya biarpun itu adalah rakyat kecil ataupun rakyat besar harus taat kepada hukum. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Pak Oncan mulai dari yang sifatnya nilai-nilai sosial itu sudah dilakukan itu ya. Sudah. Oke, saya Ya. masuk ke wilayah Ya. materi gugatan Pak Ya. Oncan. Sebetulnya gugatan ini kan kenapa kok dihitung-hitung bisa sampai 1 miliar itu anunya? Sekarang begini, ya, kenapa hal itu bisa kita lakukan? Kalau Anda misalnya mengalami satu permasalahan, Iya, di mana situ sudah beretiket yang baik untuk melakukan musyawarah dan mufakat, iya,
Artinya pikiran situ susah apa tidak dalam hal untuk menyelesaikan itu? Tentukan susah kan? Tidaknya susah, stres malah. Stres malah situ. Oleh karena itulah, untuk supaya taat kepada hukum, taat kepada peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya nilai 1 miliar pun itu tidak seberapa bagi masih kita kecil, ya? kecil. Kalau dibandingkan upaya-upaya dengan baik yang kita lakukan tapi tidak pernah terlaksana secara musyawarah mufakat. Kalau dibandingkan dengan itu terlalu kecil. Iya, gitu. Iya, karena saya dengar kan upaya mediasi memang sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Bahkan terakhir kemarin mediasi dengan hakim gagal juga itu. Gagal. Ya. Di luar pengadilan sudah kita upayakan. Bahkan saya sendiri sebagai pengacara dari klien saya juga sudah berupaya. Tidak bisa. Malah mengatakan tetap akan bertahan di situ. Kalau begitu bagaimana kita harus cari jalan keluar? Itu persoalannya. Dan menurut Pak Oncan memang ini jalan satu-satunya ya melalui pengadilan ya, melalui hukum. Jalan satu-satunya yang sangat menyesal dan terpaksa kita harus mengajukan persoalan ini adalah ke pengadilan karena upaya musyawarah yang sudah maksimal kita lakukan. Sudah kita berikan kesempatan yang lebih baik, tapi tidak ditanggapi. Apa boleh buat? Kita harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau toh nanti selama sidang itu nanti mereka mau berdamai, itu gimana itu Pak Oncan? Kalau memang mau berdamai, lihat dulu damainya. Damai yang bagaimana yang harus mau dilakukan? Seperti apa dulu gitu ya? Seperti apa dulu? Jangan salah kita misalnya mau ingin berbicara tentang damai. Damai bagaimana maksud Anda? Kira-kira gimana coba? Kalau misalnya damai itu, dia mau pergi dari situ dan tidak lagi di situ, ya sudah, kita akan tarik gugatan kita. Tapi kalau tidak, kami mengharapkan urusan ini, walaupun ini saya anggap bukan urusan kepada pedagang kaki lima, orang kecil atau orang besar, tidak saya lihat itu. Mari kita lihat persoalan ini, kalau sampai ke ranah hukum, mari kita lihat kebenaran hukum itu di mana, supaya semua pihak bisa mengetahui. Karena kita punya bukti-bukti yang akan kita ajukan dalam perkara ini. Terakhir saya mau bertanya, itu waktu mediasi saya lihat Pak Oncan sempat keluar kata-kata sampai ujung langit pun nanti saya itu gimana itu Pak Oncan? Jadi begini, kenapa saya kata-kata itu saya keluar? Itu berhubung karena dia kan sudah diajak sama hakim mediator untuk bermusyawarah. Tapi dia mengatakan saya tetap bertahan di situ. Kalau dia berbicara saya tetap bertahan di situ, sekarang apa yang harus saya lakukan? Dan untuk kebenaran. Kalau kita mau melakukan untuk kebenaran, maka kita akan lakukan bukan hanya sampai ke ujung langit dikejar, sampai ini bumi ini hancur pun runtuh, tetap kita kejar kebenaran itu. Oke. Nah ini pemirsa, ini tentu saja sebuah pembelajaran hukum satu lagi nih yang kita bisa dapatkan dari Pak Oncan Purba, bahwa menyangkut rakyat kecil atau rakyat besar, kalau memang itu menyangkut hukum, sampai bumi ini runtuh pun akan terus dikejar. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, sampai jumpa.